Salam Bapak dosen dan teman-teman semua. Izin perkenalkan diri, nama saya Nulfiana Naben. Saya di sini mewakili kelompok 4 untuk membahas materi kami. Dan materi kami tentang persyaratan penilaian dan pendidikan. Nah, di sini ada 12 pokok bahasan yang akan dibahas. Dan yang pertama itu pengertian penilaian. Istilah penilaian dalam bahasa Inggris terdapat dua kata, yakni assessment dan evaluation. Arti dari kedua bahasa tersebut berbeda. Perbedaan itu dapat kita kaji dalam bidang pendidikan. Dan yang pertama itu penilaian pendidikan atau education assessment. Penilaian pendidikan adalah proses mendokumentasikan biasanya dalam hal terukur pengetahuan, keterampilan, sikap, dan keyakinan. Dan yang kedua itu penilaian pendidikan atau education evaluation. Penilaian pendidikan adalah proses evaluasi karakteristik dan menilai beberapa aspek dari sebuah proses pendidikan. Penilaian pendidikan ini juga merupakan kegiatan profesional bahwa individu daripada pendidik membutuhkan untuk melaksanakan bila mereka bermaksud merevisi dan meningkatkan belajar yang mereka usahakan dalam rangka memfasilitasi. Dan materi yang kedua itu fungsi penilaian. Nah, di sini ada dibagi menjadi 4. Yang pertama itu fungsi formatif, yang kedua itu fungsi sumatif, yang ketiga itu fungsi diagnostik, yang keempat fungsi selektif, yang kelima itu fungsi motivasi. Nah, materi yang ketiga itu tujuan penilaian. Nah, di sini penilaian memiliki tujuan yang sangat penting dalam pembelajaran. Di antaranya sebagai grading, alat seleksi, mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, sebagai bimbingan, alat diagnostik, dan alat prediksi. Dan materi yang keempat itu prinsip-prinsip penilaian. Prinsip penilaian ini dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu menyeluruh, berkelanjutan, berorientasi pada indikator capaian, dan keempat itu sesuai dengan pengalaman belajar. Nah, dalam penilaian ini hendaknya harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu validitas, yang kedua itu reliabilitas, yang ketiga itu terfokus pada kompetensi, yang keempat itu keseluruhan atau komprehensif, yang kelima itu objektivitas, yang keenam itu mendidik. Materi yang kelima itu teknik penilaian. Teknik penilaian ini terdiri atas 2, yaitu tes dan non-tes. Dan yang pertama itu tes itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Dan non-tes yang kedua itu non-tes. Penilaian non-tes dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa lembaran. Yang pertama lembaran observasi, yang kedua lembaran wawancara, yang ketiga lembaran checklist, yang keempat lembaran jurnal, yang kelima lembaran portofolio. Dan materi yang keenam itu aspek yang dinilai. Nah, sesuai dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai, maka pengujian harus mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu proses belajar, yaitu seluruh pengalaman yang dilakukan peserta didik. Yang kedua itu hasil belajar, yaitu ketercapaian setiap kemampuan dasar baik kognitif, efektif, maupun psikomotor yang diperoleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Dan materi yang ketujuh itu hubungan penilaian dan pembelajaran. Nah, di sini hubungan penilaian yang diadakan guru bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik telah belajar dan mencapai apa yang diinginkan guru untuk dipelajari peserta didik mereka.
Nah, sementara pembelajaran menjamin bahwa peserta didik mereka tersebut mempelajarinya. Untuk terjadinya hal ini, penilaian-penilaian, tujuan-tujuan belajar, dan strategi-strategi butuh untuk dirancang secara berhubung memenuhi satu sama lain, sehingga ketiga komponen tersebut saling menguatkan satu sama lain. Dan materi yang ke-8 itu pengertian pendidikan. Nah, pendidikan di sini merupakan suatu kewajiban karena dari adanya pendidikan, manusia dapat memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari pendapatan-pendapatan tersebut, bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang disadari, bukan suatu perbuatan yang serampangan begitu saja, supaya dirinya menjadi manusia dewasa yang bertanggung jawab dan mandiri. Dan yang ke-9 itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik, yang kedua untuk membentuk manusia Indonesia yang memiliki sikap dan perilaku sesuai pada nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mencapai hal tersebut atau mencapai tujuan pendidikan tersebut dengan adanya untuk mencapai hal tersebut adalah dengan adanya kedewasaan. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menyebut seorang individu telah menjadi dewasa. Yang pertama itu mandiri. Dapat hidup mandiri, dapat hidup sendiri, tidak menggantungkan hidupnya pada orang lain, dan dapat mengambil keputusan atas hidupnya, bertanggung jawab atas perbuatannya, memahami norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Dan materi yang ke-10 itu unsur-unsur dalam pendidikan. Di sini unsur-unsur pendidikan dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu peserta didik, yang kedua itu pendidik, yang ketiga tujuan, yang keempat isi pendidikan, yang kelima metode pendidikan, yang keenam itu situasi lingkungan pendidikan. Dan yang materi yang ke-11 itu asas-asas pelaksanaan pendidikan. Asas-asas ini dapat dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama asas semesta menyeluruh dan terpadu, yang kedua asas pendidik seumur hidup, yang ketiga asas tanggung jawab antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, yang keempat asas pendidikan berlangsung dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat, yang kelima asas keselarasan keterpaduan dengan kesehatan nasional dan wawasan Nusantara, yang keenam asas Bhinneka Tunggal Ika, yang ketujuh asas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, yang kedelapan asas manfaat adil dan merata, yang kesembilan asing ngorso sumtulodo ing madio nurungkarso tutwuri handayani, dan yang ke-10 asas kepastian hukum. Dan materi yang terakhir itu landasan lingkungan pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu lingkungan pendidikan keluarga, yang kedua lingkungan pendidikan sekolah, yang ketiga lingkungan pendidikan masyarakat. Nah, terima kasih atas sekian dan atas presentasi kami atau penjelasan dari materi kami. Waktu selanjutnya, terima kasih.